Oke, ini saya record. Oke, jadi kan ada beberapa yang mungkin masih stuck di materi-materi awal terkait kayak terminal, terus bikin readme dan lain-lain. Itu biar lebih ini lagi, ini saya coba mungkin kayak ngulangi lagi. Ini kan misal kita eh, apa namanya bikin dari awal gitu, misal belum ada apa-apa, kita gimana sih cara mulai untuk bikin project itu. Kita pertama mungkin bisa bikin foldernya dulu, apa folder apa namanya untuk nentuin kita ngerjainnya di mana gitu, di folder mana. Nah itu bisa kita bikin aja foldernya dulu, misal segmen web satu. Nah habis itu kan ini foldernya kosong ya, nggak ada isinya. Nah kita lanjut kayak ke materi terminal. Nah untuk ngebuka terminal tuh bisa lewat kayak buka terminalnya dulu gitu. Buka terminalnya dulu, terus kita arahin ininya, routing foldernya. Itu kan cukup lumayan lama ya, harus kita arahin satu-satu. Nah, ada cara yang lebih simpel lagi, kita klik kanan aja. Terus kalau di Windows itu harusnya klik kanan terus open with terminal. Kalau di Windows, kalau di Mac itu ada klik kanan terus service, di sini bisa open to, misal ini kan eh, kalau saya terminalnya ada banyak nih, ada beberapa pilihan. Nah saya coba pakai item nih. Nah di sini udah kebuka di terminalnya. Ini udah kelihatan nggak apa kurang gede ini. Nah ini kan foldernya masih kosong, kalau di LS juga kosong. Kalau di PWD, ini PWD itu untuk ngecek kita lokasinya ada di mana nih. Nah, ini kan ada di review assignment week 1. Isinya masih kosong. Nah, terus habis itu kita bisa buka aja langsung si folder ini pakai Visual Studio Code gitu buat buat ngebikin si file-filenya. Nah, ini ada shortcut pakai kode spasi titik itu udah langsung otomatis ngebuka si Visual Studio Code-nya. Nah, ini kan isinya masih kosong, nggak ada nggak ada isian apapun. Nah, untuk nambahinnya itu tinggal ini aja, di sini kan ada nih. Ini ada tambah file, ada new folder, ini reload. Ini tinggal nambahin aja, kita tambahin index.html. Nah, ini kan udah bentuk nih di indeks HTML-nya, di file pertama kita nih. Nah, ini kalau saya karena udah pakai eh, extension, harusnya udah otomatis dia bikin ini. Jadi ketika ketika ngetik HTML itu udah otomatis langsung keluar ini. Nah, kalau ini kita ini dokumen, nah di sini udah langsung kan kita coba kalau mau ngecek ngejalanin gitu. Ini kan di sini juga udah kelihatan, udah ada file. Kita mau buka si file kita. Nah, ini kan masih kosong, nggak ada isinya. Terus kita bikin header aja. Yang satu. Kalau kita lihat kan ini otomatis udah ada kan.
Nah, terus apa sih yang perlu dibikin tadi itu untuk ininya kita perlu bikin apa tadi Eh, struktur HTML. Nah, ini udah otomatis dibikin kan. Ada HTML, terus ada head, di dalam headnya ada title, terus setelah head ada body, di dalam body ini kontennya, terus ditutup dengan HTML. Terus yang kedua ada konten. Nah, konten ini bebas ya, kalian mau isi konten apapun. Kita coba cari aja di sini. Nah, di sini. Kayak coba. Nah, ini kalian bisa copy aja sih ini. Si tag, si tabelnya. Terus kalian ke sini pindahin. Nah, kita coba cek di ini form nol karena border masih satu. Nah, kita udah ada ini bisa dibilang kayak konten lah. Terus yang ketiga bikin form. Nah, untuk bikin form itu bisa tadi kan yang pertama ada form input, text area, submit sama radio button. Kalau kita cari form form form, form. Nah, nah ini kan form. Kita coba aja. Nah, untuk form itu berarti ada di dalam nah, untuk fill-fillnya itu ada di dalam form. Jadi itu diapit sama tag form gitu. Misal ini udah table, habis itu di bawahnya di dalam div kita intinya di dalam div itu ada form. Ini kan untuk yang pertama nih ada apa tadi input tipe teks. Nah, ini yang namanya input tipe teks. Terus input tipe teks itu ya ini tipenya teks. Terus yang kedua ada teks area. Kita yang teks area tuh ini yang lebih gede kan. Kita tulis aja gini karena udah tahu teks area ini udah otomatis ke isi teks area. Ini nanti tinggal kalian rapiin aja untuk layoutingnya. Teks area begini kayak gitu. Terus button, submit button. Nah, submit button yang tinggal. Jadi untuk button submit itu eh, ya ini kan harusnya ada redirect ke action page. Kalau misalkan kita nggak ada, belum ada, ini bikin submit button aja di sini. Eh, button, button, terus tipenya. Nah, tipenya tuh di sini ada button, ada submit. Nah, yang kita pakai tuh tipenya submit. Bedanya apa? Bedanya kalau tipenya button itu hanya eh, button aja, nggak bisa ada actionnya. Tapi kalau misalkan tipenya submit, dia nanti akan ke redirect ke ini di sini yang udah tadi di actionnya, ke redirect ke action.
Jadi kalau misalkan tipenya subjek, dia akan redirect ke action. Kita coba ini ya. Oh, fine. Nah, ini kan di sini indeks HTML ya. Karena tadi di actionnya kita bikin pagar, itu nanti akan ke ini pagar di sini. Ini karena ada first name last name-nya, jadi ikut ke bawah kan. Di ini di name-nya tuh nanti akan ke bawah kayak gitu. Kalau misalkan kalian ininya dihilangin, eh, name 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 ininya dihilangin, ini nggak akan ke bawah. Tapi kalau misalkan ada name-nya itu pasti akan ke bawah jadi parameter kayak gini. First name, last name, country seperti itu. Terus yang keempat ada radio button atau checkbox atau selected. Ada nggak di sini? Hmm, pakai selected aja ya kita coba. Nanti di atas ini. Kalau selected itu bisa pakai select option di sini. Nah, ini bisa option satu, terus bisa option dua, option tiga. Kita coba lihat lagi. Nah, ini kan ada option. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk uh, assignment-nya. Kan tadi udah nih. Input text, space area, public button, sama radio button. Terus untuk readme, harusnya kalau readme itu tinggal ini aja sih. Hmm. Iya, paham. Aduh, ada yang mencet lagi nih barusan. Mohon maaf teman-teman, agak keganggu sesinya, tapi aku pesan lagi ya, silakan. Tes, tes. Ya, halo. Aduh, sorry. Dari tadi saya ngomong berarti ke mute ya. Sorry, sorry. Oh, Oke, pantas saya Astaga. bingung soalnya kayak hening. Aduh, sorry. Eh, dari tadi saya iya. ngomong di mute berarti. Oke, kita lanjut.
tadi kan udah kita bikin ini ya Belum ke share terkait. screen lagi, Kak. Oh iya, sorry. Terima kasih atas ininya. Nah, sekarang kelihatan? Halo? Ada Kak, ada. Enggak. Ya, Kak. Ada. Oke. Kalau misalkan ada yang ini langsung di ini ya. Takutnya saya kelupaan. Nah, ini kan tadi kita udah bikin ini heading, terus ini kontennya, ini formnya. Nanti untuk form kalian bisa rapin lagi ya. Ini kan saya secara singkat aja. Ini ada teksnya, terus ada teks areanya, ada optionnya, terus ada teks area, ada submit buttonnya. Untuk codingannya kayak gini. Tadi kan ini struktur HTML-nya biasa ada HTML, terus isi, ada bodinya. Nah, untuk headernya ini bisa pakai ini, kontennya kalian bebas mau pakai table, mau pakai paragraf atau apapun. Terus untuk formnya ini di sini. Jadi kalian mesti diapit di tag form ya. Ada tag buka form sama tag tutup form. Di dalamnya ada inputannya. Ini untuk teks input, input tipenya teks, terus ini bisa pakai placeholder. Terus yang kedua ada select option. Ini bisa pakai select. Terus optionnya apa? Ada beberapa kan, ada Australia, Kanada, USA. Terus yang ketiga ada button. Nah, button di sini kalian bisa pilih salah satu sih antara tipenya submit atau ada juga tipenya button. Cuma biar bisa lebih kerasa itu kalian cobanya pakai tipenya submit gitu. Jadi kalau submit dia nantinya akan mengarahkan ke action yang ada di sini. Nah, biar sekalian sama tadi yang ditanya sama Ano itu kan gimana sih caranya biar bisa multiple page gitu. Nah, kita coba aja kita bikin eh, apa namanya, update HTML. Nah, isinya simpel aja, paling untuk menjelaskan ini page kedua. Nah, gimana sih caranya biar dari indeks HTML ini ke sini ke about gitu. Nah, di sini kita yang action ini. Jadi ketika udah ngeklik submit itu langsung ngarahin ke eh, page yang kedua gitu. About.html. Nah, kita coba aja. Kita refresh. Nah, dia udah langsung ke page yang kedua nih di sini. Nah, dari page 2 ini gimana sih caranya biar bisa balik lagi dari page ini? Gimana sih biar bisa balik lagi gitu? Nah, kita bikin aja button button eh, jangan button deh. Ya bisa button button kembali. Ini sebenarnya bisa diganti sih pakai A gitu. Paket ini untuk kayak ini sih.
ngelingin antara yang kita bikin terus ngedirect ke page apa yang kita mau tuju gitu. Misal kita hrefnya ke index lagi. Nah, ini kembali ke halaman pertama. Ini karena saya pakai auto, jadi bisa langsung. Ini bisa ganti titik tipe button. Kita coba. Nah, dia balik lagi ke halaman pertama. Jadi kalau misalkan di submit, dia otomatis ke halaman kedua, dan kalau misalkan mau kembali, tinggal klik aja ini link untuk kembali ke halaman pertama. Nah, gitu. Jadi kita udah punya dua file, about sama HTML, dan juga readme-nya, 3 berarti. Terus kita kan perlu submit ke ini ya, ke apa namanya? Kita kan perlu submit ke GitHub. Nah, gimana sih caranya buat submit ke GitHub? Sebenarnya kalian kan udah pakai ini ya, apa namanya, GitHub Classroom. Harusnya udah tinggal ini sih. Cuma saya mungkin contohin yang kalau misalkan dari GitHub-nya, GitHub globalnya aja kan. Biar dan public, bisa, ini kan udah bikin repo, terus bikin. Nah, kan ada dua pilihan nih antara ini sama yang ini. Kalau misalkan kalian mau pilih yang ini, berarti dengan kondisi kalian belum bikin folder di lokal kalian. Kalau tadi kan kita udah bikin ya, di folder di kita udah bikin foldernya nih di sini tadi udah ada. Nah, berarti kita pilihnya yang ini, yang kedua. Berarti kita balik ke terminal ini. Ini kan kalau di ls kita udah ada nih, ada dua, ada tiga file. Nah, cara yang pertama berarti kita harus git init dulu. Kita harus init si folder di assignment week 1 ini biar ada gitnya. Kita coba ls pasti ini ada kelihatan. Nah, terus yang cara yang kedua, kita ini remote, langsung kopas aja harusnya. Udah kan? Terus selain yang keduanya kita lanjut lagi kopas, kita pemain ya. Tinggal kopas aja. Nah, yang terus git add saja, coba git add, git commit, and nah, push terus double commit, terus kita push argument. Nah, udah otomatis ke push. Jadi tadi yang pertama stepnya kita bikin repo di GitHub, habis itu kopas yang bagian ini, 3 line ini kita kopas aja. Kan ada, kita sebelumnya kita init dulu, terus kopas yang git remote, terus git bench, git pull, ini nggak usah sih, nggak salah. Terus kita git add, git commit, min m message-nya, terus git push origin main. Nah, kalau misalnya udah kayak gini berarti kita kalau misalkan di reload ini udah ke push ke GitHub. Nah, seperti. Nah, ini untuk tampilan
readingnya seperti ini. Ini karena image-nya URL-nya salah berarti nggak ketampil ya. Tapi kalau misalkan image-nya URL-nya udah benar, harusnya keluar si gambarnya kayak gitu. Udah deh beres untuk assignment di week ini. Seperti itu kurang lebihnya. Ada pertanyaan? Mau tanya Kak Wahyu, Ya, gimana? eh punya aku kemarin waktu baca-baca kemarin, waktu aku klik di assignment link yang kumpulkan tugas di sini, itu Mm-mm, masuknya kan ke GitHub Classroom. mm-mm, Nah, mm-mm. waktu apa namanya GitHub Classroom itu waktu saya klik nama, dia auto bikin repository di Ya, GitHub-nya betul. punya aku. Itu tuh Betul. nggak masalah kan, sama kan? Sama aja. Sebetulnya sama aja. Jadi tinggal kalian ngelakuin step yang kedua tadi aja. Yang remote. Oke, oke. Yang kemarin macet di pool itu berarti ya? Ya, itu karena yang kamu tuh tadinya master terus diganti jadi main. Itu ke detect Hmm, sama GitHub-nya kayak, oh ini tuh nggak berrelasi nih tadinya master kok jadi main gitu. Jadi perlu perlu kayak disinkronisasi dulu antara yang awalnya master jadi main tuh perlu disinkronisasi dulu kayak gitu sih. oke, oke. Baik. Thank you, Kak Wahyu. Oke, siap. Dari yang lain ada lagi pertanyaan? Ada yang mau ditanya lagi? Dari saya sudah jelas sih. Tadi udah jelas banget. Terima kasih. Oke, siap. Ini saya stop record ya.